Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan pada pertemuan kali ini dalam hukum kewarisan Islam akan membahas tentang ahli waris sababiyah dan ahli waris nasabiyah. Dan di sini akan disampaikan oleh kelompok 4 yaitu Asma'an Nabilah dan Hamdah Hamidah. Untuk pembahasannya pertama yaitu tentang ahli waris nasabiyah. Yang dimaksud dengan ahli waris nasabiyah ialah orang yang berhak memperoleh harta warisan karena adanya hubungan nasab atau hubungan darah. Nah, hal ini juga disebut dengan hubungan kekerabatan. Secara umum dapat dikatakan bahwasanya ahli waris nasabiyah itu seluruhnya ada 21 yang terdiri dari 13 kelompok laki-laki dan 8 kelompok perempuan. Dilihat dari arah hubungan nasab antara orang yang meninggal dunia dengan orang yang berhak memperoleh bagian harta peninggalan, maka ahli waris nasabiyah dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama furu'ul mayit, dan yang kedua usulul mayit, dan yang ketiga al-hawashi. Untuk yang pertama, furu'ul mayit itu adalah hubungan nasab menurut lurus keturunan ke bawah, yang dimaksud yaitu anak keturunan orang yang meninggal dunia. Dan usulul mayit yaitu ahli waris yang merupakan asal keturunan dari orang yang mewariskan. Yang dimaksud yaitu orang-orang yang menyebabkan adanya lahirnya orang-orang yang meninggal dunia, atau dapat dikatakan yaitu orang-orang yang menurunkan orang yang meninggal dunia. Kedudukan mereka itu sebagai leluhur. Dan yang ketiga yaitu al-hawashi. Al-hawashi yaitu hubungan nasab dari arah menyamping, yaitu saudara, paman beserta anak mereka masing-masing. Selanjutnya yaitu kelompok yang termasuk ahli waris nasabiyah. Nah, di sini dalam furu'ul mayit, ahli waris yang termasuk dalam kelompok ini yaitu yang pertama anak laki-laki, yang kedua yaitu anak perempuan, yang ketiga yaitu cucu laki-laki, dan yang keempat cucu perempuan dari garis laki-laki atau anak dari anak laki-laki. Nah, dalam ahli waris furu'ul mayit ini salah satunya tertera dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 11, yaitu yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadil unsayain, yang artinya Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian harta untuk anak-anakmu, yaitu bagian seseorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang perempuan. Untuk yang kedua yaitu usulul mayit. Usulul mayit, ahli waris dalam usulul mayit yaitu ayah, ibu, kakek dari garis ayah, atau yang dimaksud ayah dari ayah yang disebut kakek dan seterusnya ke atas. Ibu dari ayah atau ibu dari ibu, nenek dari ayah atau nenek dari ibu. Nah, salah satu ahli waris di atas yaitu tertera dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 11, yaitu wali abawaihi likulli wahidin minhuma asudus mimma taroka ingkana lahu waladun fa'illam yakul lahu waladu wawarithahu abawahu fali ummihi sulus. Jadi artinya, dan untuk kedua ibu bapak bagian masing-masing 1/6 dari bagian harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Dan yang ketiga yaitu al-hawashi. Siapa saja ahli waris yang termasuk dalam al-hawashi adalah saudara dan paman dan anak-anaknya. Nah, saudara ini yaitu yang dijabarkan saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah dari keturunan laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah dari keturunan laki-laki, saudara laki-laki sekandung dari ayah atau paman sekandung dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki seayah dari ayah atau paman seayah
dan seterusnya ke atas, anak laki-laki dari paman sekandung dan seterusnya ke bawah, anak laki-laki dari paman seayah dan seterusnya ke bawah. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ahli waris sababiyah. Nah, ahli waris sababiyah ini adalah orang yang berhak memperoleh bagian harta warisan karena adanya sebab, yaitu yang pertama sebab perkawinan dan yang kedua yaitu sebab memerdekakan hamba sahaya. Untuk ahli waris sababiyah karena adanya sebab dalam perkawinan, yang dimaksud yaitu mereka itu dapat menerima bagian warisan apabila perkawinan suami istri tersebut sah, baik menurut ketentuan hukum agama dan memiliki bukti yuridis, yaitu artinya perkawinan mereka dicatat menurut hukum yang berlaku. Untuk sebab memerdekakan hamba sahaya yaitu atau yang dimaksud dengan al-wala adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya. Orang yang memerdekakan hamba sahaya jika laki-laki disebut dengan al-mu'ti' dan jika perempuan itu disebut al-mu'tiqah. Jika kemudian ada pertanyaan apakah sekarang masih ada hamba sahaya, maka jawabannya adalah bahwa dihapusnya perbudakan merupakan salah satu keberhasilan misi Islam. Karena memang imbalan warisan kepada al-mu'ti' dan al-mu'tiqah salah satu tujuannya adalah imbalan warisan kepada yaitu adalah untuk memberikan motivasi kepada siapa saja yang mampu agar membantu dan mengembalikan hak-hak hamba sahaya menjadi orang yang merdeka. Jadi dalam ahli waris sababiyah itu yang dapat menerima warisan adalah suami, istri, laki-laki dan perempuan yang telah memerdekakan si mayit dari perbudakan. Nah, dalam pembagian ahli waris yang ditetapkan itu adalah terdapat pada firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 12. Dan yang terakhir penutup, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4 yang dibawakan oleh Asma'an Nabilah dan Hamdah Hamidah. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.